يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد بسم الله الرحمن الرحيم. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, yang saya hormati Pak Kiai ya. Kiai kawan kita, sohib selama di Pakistan. Ya. Tapi beliau duluan, kita ini belakangan gitu. Nah, yang seangkatan dengan saya itu 1, 2 itu. Itu kita masih satu meja gitu. Nah, beliau senior nih, Pak Kiai. Ya, senior. Ya, saya berbicara sini pakai kopiannya begini nggak apa-apa ya? Bukan liberal, bukan. Ya, bukan liberal. Tapi memang sengaja kalau suka jalan-jalan jauh itu pakai begini nih. Ya, saya ingin menyampaikan salah satu hadis dari sanad Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan memang kebiasaan beliau ketika duduk bersama para sahabat, Nabi kemudian bersabda, "May ya'khudhu anni haula'i al-kalimat faya'mal bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihinna." Siapakah di antara kalian, kata Nabi, yang mau mengambil beberapa kalimat dari saya kemudian ia mengamalkan? Kalau ia tidak mau mengamalkan, paling enggak diajarkan kepada orang yang mau mengamalkan. Bisa dipaham nih? Tiba-tiba ada salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah, karena dia meriwayatkan, angkat tangan, "Ana ya Rasulullah." Sebelah kanannya, "Ana ya Rasulullah." "Saya ya Rasulullah." Kemudian Nabi memanggil, "Kalau begitu sini kamu," katanya. Ambil tangannya, duduk di sampingnya, kemudian memberikan wasiat. Nah, tentu ini bukan hanya wasiat buat Abi Hurairah, tapi juga wasiat buat kita. Apa wasiat yang pertama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan, "Ya Abu Hurairah, ittaqil maharima takun a'badan nas." Wahai Abu Hurairah, takutlah kamu kepada hal-hal yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Nah, ini satu poin dulu nih. Jadi dari hadis itu atau pesan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, takutlah kamu kepada hal-hal yang haram. Apa yang dimaksud hal-hal yang haram itu? Ya tentu banyak. Dari segi makanan itu termasuk. Karena makanan itu sangat berpengaruh dengan amal ibadah kita. Bahkan doa kita. Suatu ketika Nabi melihat salah seorang sahabat yang jauh, perjalanan jauh, kemudian situ diceritakan rambutnya acak-acakan, penuh dengan debu bajunya. Kemudian ia mengangkat tangan. Ada yang hafal hadis itu? Kemudian, "Ya Rob, ya Rob." Dalam lanjutan itu Nabi kemudian mengatakan, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? "Wa malabisuhu haramun." Pakaiannya haram. "Wa mat'amuhu haramun." Makanannya haram. "Wa masyrabuhu haramun." 3. Minumannya haram. Yang keempat, "Wa guziya bil haram." Kemudian perutnya itu diisi dengan hal-hal yang haram. Anna yustajabula, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi dari hadis ini bisa kita ketahui, salah satu yang bisa menghambat doa kita tidak dikabulkan adalah, bukan salah satu, ada 4. Pakaiannya harus benar, minumannya, makanannya harus benar. Minuman, makanan harus benar. Perutnya itu juga harus yang benar isinya.
Nah, kembali pada tadi, hadis tadi, ya Abu Hurairah, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jadi kalau ingin menjadi orang yang ahli ibadah, harus menjauhi hal-hal yang haram. Apalagi penghafal Quran. Penghafal Quran itu gak gampang, berat itu. Kenapa? Karena orang menghafalkan Al-Quran, sesungguhnya ia telah mendapatkan tiket dari Gusti Allah. Tiket apa? Tiket masuk surga. Bahkan penelitian mengatakan orang hafal Quran gak usah dites. Kenapa? Karena orangnya cerdas. Kalau gak cerdas, gak mungkin dia bisa hafal Quran. Dan dia akan melahirkan keturunan-keturunan cerdas. Percaya apa enggak? Enggak percaya? Ya, segera nikah. Segera nikah, amalkan itu. Benar enggak anak saya ini cerdas? Jadi para penghafal Quran itu akan melahirkan generasi-generasi cerdas. Kenapa bisa begitu? Karena orang menghafalkan Al-Quran itu adalah penghalang buat dia dari berbuat maksiat. Dan orang yang berbuat maksiat tidak akan mungkin bisa menghafal Quran. Gak percaya nih? Kalau gak percaya coba buatlah maksiat. Apa itu maksiat? Banyak. Di depan itu ada Alfamart nyolong. Terus datang ke sini hafal Quran. Di depan Pak Kiai. Kira-kira Al-Quran itu bisa nggak kehafal? Enggak. Di depan situ ada orang lewat, pukulin, tempeleng. Pasti kamu dikejar kan? Dikejar pasti lari ke sini, terus hafal Quran. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Itu salah satu bentuk contoh maksiat. Kenapa Anda tidak bisa hafal Quran? Karena hatimu bermasalah. Jadi orang yang punya banyak masalah, yakinilah dia tidak akan bisa menghafalkan Quran. Kalau ulama mengatakan, situ terkenal Imam Syafi'i, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu la yu'ta lil 'asi. Cahaya itu tidak akan dikasih pada pendosa. Al-Quran itu adalah ilmu. Jadi kalau ingin menghafalkan Al-Quran, hatinya itu harus benar-benar nyaman, tenang, dan tentu bukan hanya batin saja, didukung oleh fasilitas. Dan menurut saya di sini fasilitas sudah cukup. Dulu saya waktu nyantri di Jombang, mana ada kayak begini. Ada kipasnya, original, asli. Makanya pagi tempe, siang tempe, malam tempe, pokoknya tempe kuadrat. Susah nyari ayam, daging ayam susah. Sudah disuruh kiai hafal Quran, kemudian makanannya ternyata tidak didukung. Ternyata keberkahan itu, ya memang makanan itu termasuk mendukung. Tapi yang benar adalah kesungguhan hati. Kalau hatimu sungguh, kamu pasti cepat menghafalkan Al-Quran. Dan menghafalkan Al-Quran itu cepat. Yang susah itu menjaga. Nih, hafal Quran selembar ya mungkin bisa setengah jam bagi yang cerdas, IQ-nya kuat. Setengah jam selesai. Ntar siang coba masih ada enggak? Belum tentu ada. Kenapa? Nah, dia tidak menjaga batinnya. Bisa jadi dia berantem sama kawannya, nyolong pensil kawannya. Itu sepele tapi mempengaruhi batin. Kopiem digosok, tahu gosok? Ngambil punya kawannya dipakai, nggak pinjam. Itu sepele tapi berpengaruh dengan batin. Intinya jangan melakukan dosa sekecil apapun. Ya, bukan berarti nanti kamu menjadi malaikat, enggak. Kamu ya pasti ada salahnya, namanya manusia. Karena itu sudah sabda Nabi, setiap anak Adam tidak akan pernah lepas dari salah dan lupa. Nah, sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau introspeksi. Mau sadar, astagfirullahaladzim, aku salah nih. Mas, aku tadi pakai kopiah ente, afwan ya. Wah, susah kayak gitu tuh. Bisa nggak? Bisa ya?
Aduh, afwan Ustaz, aku tadi pakai baju dalamnya ente. Wah, masa baju dalam aja pakai. Aku tadi pakai jubahnya ente, afwan ya, lupa ya Allah, afwan. Nah, itu. Untuk apa? Untuk berbuat agar supaya batinmu tenang. Karena di dalam hadis Nabi juga berpesan. Hadis dari Ahmad itu mengatakan bahwa Nabi bersabda menyampaikan pesan kepada menasihati Muaz bin Jabal, ya Muaz, jikalau kamu melakukan kesalahan, lakukanlah kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Nah, sekarang kesalahan apa yang Anda buat? Jadi kesalahan misalnya menyakiti kawannya, langsung minta maaf. Tuh, maafkan. Kalau ngambil barangnya harus dikembalikan. Salah kepada Allah cukup 3, salah kepada manusia harus 4. Nah, kalau yang keempat, ngambil barangnya harus dikembaliin. Minjam sikat gigi, ada nggak ini? Siwak dipinjam, wah ya lah, masa siwak aja. Siwak nggak usah dipinjam, potongin buat dia gitu ya. Nah, kembali persoalan hadis di awal, ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah kamu kepada hal-hal yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Maksiat yang lain yang perlu kita pahami, pacaran. Nah, saya nggak tahu ini nggak akan ada pacaran ya Ustaz ya. Maksiat, mungkin di sini, tapi pulang ke rumah bisa nggak? Kami pernah seperti Anda. Benar nggak? Anda belum pernah seperti kami. Benar apa enggak? Itu bahasa saya pernah seperti kamu, tapi kamu belum pernah seperti saya. Artinya apa? Bisa jadi masa-masa remaja Anda akan dilalui dengan berbagai macam pergolakan. Pulang ke rumah nonton TV. Kalau nggak nonton TV ya lihat HP. HP-nya isinya porno. Kira-kira bisa nggak Al-Quranmu betah di dalam hatimu kalau kamu melihat orang-orang telanjang? Nggak percaya? Coba aja. Di sini juga. Kalau nggak percaya, coba aja. Pasti hilang itu. Ya mungkin nggak semuanya, dan mungkin dia akan kembali, tapi mengembalikannya susah. Kenapa? Karena ada maksiat di hatimu. Ingat, Al-Quran tidak akan betah di dalam hati orang yang ada maksiatnya. Jadi menghafalkan Al-Quran susah, ya Allah, susah banget. Jadi kalau sudah taat pada gurunya, taat sama kiainya, masih juga susah telepon orang tuanya. Pak, saya ini kok susah menghafalkan Al-Quran. Di sini saya udah alhamdulillah udah sholat berjamaah, taat sama Pak Kiai, sama kawan saya berbuat baik, tapi masih aja susah. Saya pengen nanya, Bapak di rumah ngapain? Nah, itu ada hubungannya tuh. Anaknya hafal Quran, bapaknya apa? Bapaknya melakukan hal-hal yang dilarang, misalnya riba. Tuh. Riba, bahkan dalam salah satu hadis itu riwayat satu dhaif, tidak kuat, satunya juga banyak yang mendukung. Katanya begini, berzina 30 kali lebih aku sukai daripada makan 1 dirham harta riba. Nah itu kenapa? Setelah ditelusuri ternyata kalau orang berzina itu mungkin setelah dia berzina, ia tahu, ia kemudian nikah, selesai. Mungkin dia berzina setahun 2 tahun selesai. Tapi kalau orang makan harta yang riba, kapan bisa selesai itu? Bisa nggak cara menyelesaikan, menyucikan darah yang dari haram? Ya bisa. Tidak ada solusi untuk membersihkan darah dari yang haram. Nggak ada. Ada di rumah sakit, itu namanya cuci darah, bukan cuci dosa. Makanya riba itu sangat berbahaya. Nah ini setelah di sini kita hafal Quran, pasti kan tentu bersama para malaikat nih, karena kan hadisnya jelas, akan dikerumuni oleh para malaikat. Itu kan ma ijtama'a qaumun, saya mungkin sudah hafal tuh. Fi baitin min buyutillah, itu. Yatluna kitaballah wa yatadarusunahu fima bainahum. Tuh. Mereka berkumpul di masjid atau di mushola atau di halaqah
mereka membaca Al-Quran, mereka mentadarusi Al-Quran tuh, maka diberikan 4. Salah satu di antaranya adalah dikerumuni oleh para malaikat. Nah ini jadi di sini tentu para malaikat ada di sini nih. Oleh karena itu harus dijaga. Nah, kemudian ada lagi maksiat seperti disebutkan tadi, ya maksiat namanya nyantri, santri itu kan ada berantemnya ya. Coba angkat tangan yang nggak pernah berantem di sini. Angkat tangan yang nggak pernah berantem sama kawannya. Oh berarti semua udah pernah nyicipin berantem. Itu biasa. Ini kalau udah 500 Ustaz, wah itu hampir setiap hari ada berantem. Gitu. Jadi kalau kamu nggak percaya, coba aja berantem. Coba berantem, buat kesalahan berantem. Kira-kira batinmu nyaman apa enggak? Pasti nggak nyaman batinmu. Dan kamu hafalkan Al-Quran, kira-kira masuk apa enggak? Enggak. Orang berantem itu kan gemeter ya. Kesel, gemeter. Yang jantungnya lemah, mati langsung. Udah benjol begini, orang tua jauh, coba masuk rumah sakit, nggak punya uang. Ya supaya nggak berantem, jangan nyari-nyari persoalan berantem. Ya apa itu? Ya misalnya ngambil punya kawan tanpa omongan. Selagi makan ngerampas punya saudaranya. Itu suka. Apalagi dia lagi pusing, lagi sakit kepalanya, lagi pusing, datang pula ente. Pukul, wah. Padahal sebenarnya cuma guyon, cuma main. Nah, bagi dia itu serius. Diladeni sama dia. Jadinya apa? Berantem jadinya. Jadi jangan melakukan atau mendekati hal-hal yang mengundang kita itu berantem. Kalau berantem itu biasanya cuma ada 2. Dia bertahan di sini dan saling memaafkan, atau dia pulang, dikeluarkan dari pesantren. Nah, jangan buat itu, karena itu sangat tidak baik, mengganggu hati kalian, mengganggu perasaan kalian di dalam menghafalkan Al-Quran. Oke, itu nasihat yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Wahai Abu Hurairah, terimalah apa atau semua yang diputuskan oleh Allah untuk kamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Coba ridho, rela, ikhlas menerima semua yang diberikan oleh Allah, ternyata orang yang paling kaya. Nah, Anda ditaruh di sini merasa dibuang atau merasa ini ada keputusan dari Allah? Ada nggak merasa dibuang nih sama bapaknya? Orang di rumah lagi nonton sinetronnya mak lampir lagi, dibawa ke pesantren, nggak ada TV-nya lagi, sama kiai nggak boleh lagi. Aduh, nyaman apa nggak? Ya bagi yang nggak biasa nggak nyaman. Tuh, butuh waktu berbulan-bulan untuk membuat hatimu menjadi betah. Dan itu ujian, tidak gampang. Ente langsung datang ke sini tiba-tiba langsung betah. Pakai aku langsung betah. Belum tentu. Ujiannya berat. Gitu. Harus melalui berbagai macam kesabaran. Karena di sini kan beda tabiat. Ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit, ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang suka guyon, ada yang ya macam-macam, jahil gitu ya. Nah, bagi dia mungkin nggak biasa dijahilin, pas datang ke sini jahil. Ada nggak di pesantren jahil? Banyak. Saya kan udah bilang, saya duluan daripada Anda. Jadi tahu itu orang jahil. Santri diam-diam ditendang, lu nggak ada kerjaan coba. Orang yang diam baca Quran tumpeleng, kan nggak ada kerjaan tuh. Jadi masalah itu. Sebenarnya dia guyon, tapi kan masalah itu. Oke, jadi terimalah Anda di sini berarti adalah orang yang paling kaya, dan itu benar tuh. Pertama kayanya dijamin masuk surga. Karena di sini taruh di sini untuk menghafalkan Al-Qur'an. Coba. Sekaya apapun orang kalau masuk neraka kan buat apa? Enggak akan ada gunanya kaya kalau ujungnya masuk neraka. Nah, Anda harus terima ketika Anda diutus ke sini oleh orang tua Anda harus ikhlas, rela bahwa ini adalah yang terbaik buat saya. Maka kamu akan menjadi orang paling kaya. Kaya itu bisa kaya harta, bisa kaya batin. Dan Anda pasti kaya batin. Tuh. Kaya batin, kaya pemikiran, kaya hati. Makanya Anda harus sabar. Dan pasti sabar lah ya. Karena orang hafalkan Quran rata-rata sabar.
Kalau sudah hafal Quran nggak sabar, biasanya hilang. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wahai Abu Hurairah, berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang yang mukmin. Kenapa begitu? Di dalam beberapa hadis, tetangga itu nasihat Nabi banyak sekali. Bahkan belum dikatakan beriman seseorang di antara kamu sebelum kamu menghormati tetangganya. Nah, di sini tetangga kamu siapa? Ya ini, itu tetangga kan? Tidak selamanya tetangga itu yang punya rumah dengan rumah, enggak. Kenapa? Saya beri contoh rumah deh, beri contoh rumah. Orang kalau tidak baik sama tetangganya, nyaman enggak? Pasti enggak nyaman. Kalau enggak percaya, coba aja jahil. Misalnya, lempari rumahnya pakai batu, tetangga. Marah enggak dia? Ya pasti marah lah ya. Pasti marah. Nah, kenapa Nabi itu memberitahukan hormatilah tetanggamu? Kalau rumahmu kebakaran, siapa yang pertama kali teriak? Saudaramu tinggal di blok A, kamu tinggal di blok C. Rumahmu kebakaran. Siapa yang pertama kali teriak? Tetangga atau saudara? Tetangga. Kalau kamu nggak baik sama tetangga, bakarannya, mampus lu, biarin, syukur, nah gitu. Enak nggak digituin? Enggak. Jadi harus berbuat baik kepada tetangga. Ada gangguan, ada maling ke rumah kita, yang pertama kali teriak siapa? Tetangga. Tapi kalau nggak baik sama tetangga, malingnya, bu, terusin, nggak apa-apa, ntar kita jagain di sini. Kenapa? Jahat sama tetangga. Sampai-sampai Nabi kalau masak nyuruh kepada istrinya, wahai istriku, kalau masak perbanyak kelakuannya. Untuk apa? Supaya bisa ngasih tetangga. Tetangga juga dilingkari oleh Nabi, nggak boleh nolak. Tuh, kata Nabi, janganlah kamu menolak pemberian tetanggamu walaupun hanya secuil kaki kambing. Ngasih tetangga, si tetangga harus menerima apapun bentuknya. Nah, kalian di sini mungkin bukan bentuknya rumah, tapi bentuknya tetangga. Tetangga apa? Duduk. Ini tetangga saya tidur. Bisa kan? Bisa kan? Tuh. Ini kalau berbaik sama tetangga, kamu dijahilin satu. Ngapain ente? Nah, ini teman gue nih. Lu macam-macam namanya. Nah. Tapi kalau sama dia jahat, lu jangan dia biarin. Nah, terusin. Aku jadi wasit ntar. Cek ntar, aku lihat kiai ada nggak? Oh lagi tidur. Lah, terusin. Ah, itu jahat. Jadi kamu mungkin bukan di rumah, tapi sesama santri, sesama saudara adalah tetangga. Jadi saling menjaga sesama tetangga itu. Makanya kata Nabi, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang yang percaya, orang yang paling beriman. Berbuat baik ya. Ya, ada beberapa cara berbuat baik. Pertama, ucapkan salam jika bertemu. Yang kedua, ngasih oleh-oleh. Jadi kalau pulang ke rumah bawa apa? Balik sini bawa apa? Kerupuk. Ya elah, jauh-jauh ke rumah. Rumahnya di Tangerang Utara misalnya. Pulang nyantri bawa kerupuk sebiji. Apa itu? Ingatlah hadis Nabi. Jadi suka ngasih tetangga. Berarti kalau di sini suka ngasih kawan. Jadi kalau pulang rumah jangan lupa bawa oleh-oleh. Apa itu? Ya banyaklah. Setiap kalian kan punya sesuatu yang apa? Surprise ya, punya sesuatu untuk saya akan bagi jubah buat kawan-kawan saya. Nah, keren kan? Itu kalau kayaknya pesantren saya Al-Qurannya udah mengecewakan. Pak, beli ini Al-Quran ya, Quran yang standar is the best. Standar yang paling bagus berapa? 500 buah. Bawa ke sini, serahkan sebagai infak. Nah, itu termasuk hadiah, dan itu hadiah yang abadi itu. Kalau hadiahnya kerupuk, ya paling sekali duduk 2 menit habis. Kasih buku, kasih bolpoin, apa lagi? Kasih sama kawannya baju, jubah, kopiah, itu banyak gitu ya. Atau berinfak kepada pesantren. Pakai kayaknya itu bangunan kok miring ya. Udahlah, biar saya tolong dibuatin catatan.
Berapa harganya? Saya antar ngomong sama bapak. Pulang, Pak, saya udah bilang sama Pak Kiai, ini pintu sebelah ini miring, tolong sebagai infak bapak besok masuk surga. Siapa bang itu? Wah, gitu dong gimana? Nah, jadi pesantren itu berkembang, dan salah satu pesantren yang luar biasa adalah berkembang karena santrinya. Saya kemarin pakai ke Surabaya, Sidogiri, pesantren Sidogiri. Ternyata pesantren itu yang membesarkan itu santrinya. Jadi santri itu setelah mereka sukses nyantri, mereka bangun pesantren itu. Dan saya berharap itu di sini diamalkan. Iya. Jadi kalau sudah hafal Quran sebagai kenang-kenangan Pak Kiai, alhamdulillah berkat Pak Kiai saya hafal Quran 30 juz. Tolong itu tanah sebelah yang 200 meter biar saya bangun. Wah, season 1444 Insyaallah. Hijriah tahun 2022. Hiburan bersama. Harus itu buat apa? Amal baik. Eksekutif program Pak Kiai, itu namanya tolong pakai nama saya. Boleh apa enggak? Boleh. Namanya siapa? Saifullah Hafizullah Ta'ala. Rafa. Harga 39 juta. Gedung Rafa. Harga 39 juta 500 ribu. Punya istri, dengan setiap kamar-kamar situ penerbangan nama bersama istrinya. Saudi Airlines dan fasilitas hotel Masya Allah. dan fasilitas hotel yang sangat dekat dengan Masjid. Jadi itu sebagai amal ibadah wakaf yang tidak akan pernah hilang. Al-Madinah Mutiara Sudah. Tidak akan pernah hilang. Sudah nyantirnya di sini hafal Quran, dia bangun pula pesantren. Atau di nomor telepon Gedung atas nama dia. 4005999. Luar biasa. Ya. Besok sukses lagi, bangun lagi masjid. Tingkat pakai masjidnya kurang tingkat, setingkat ya. Tingkat kelima atas nama saya. Kilometer 10 seberang masjid langsung dirubah. Pakai gimana kalau pakai nama saya aja? Pokoknya saya ganti marmer. Langsung Masjid Rafa. Wah, luar biasa. Siapa pengganti? Insya Allah ya. Susah pakai kan, terlalu tinggi katanya. Enggak, Anda mungkin tidak tahu besok Anda jadi apa, enggak tahu kan? Bisa jadi keluar dari sini jadi anggota DPR, benar nggak? Wah, jangan pesimis. Wah, mana mungkin pakai? Ntar dulu. Wah, ijazahnya dari mana? Kalau udah ijazah nanti dengan saya. Gimana Pak Kiai? Iya, saya bisa kasih ijazah. Yang penting syaratnya hafal Quran dulu. Nanti dapat ijazah S1. Kalau dari sini anggota DPR, hafal Quran. Masya Allah. Jadi pengusaha. Wush. Sebenarnya cukup 5 aja alumni sini jadi anggota DPR. Berubah ini Pak Kiai. Berubah langsung. Atau cukup 2 aja tapi jadi pengusaha sukses. Wah, berubah langsung. Al-Aminiyah. Pesantren yang sangat terkenal. Masya Allah. Saya singkat. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Ya, kamu cintailah seseorang sama saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu. Apa sih maksudnya? Kamu kan gak suka disakiti ya. Jangan sakiti saudaramu. Kamu kan gak suka dibully. Jangan bully saudaramu. Kamu gak suka sabunmu dipakai. Jangan pakai sabun kawanmu. Kamu gak suka Pepsodanya dimintai. Jangan mintai punya orang. Tapi kalau sodako sih gak apa-apa. Kamu gak suka siwak kamu dicoba-cobain sama dia. Jangan coba-coba siwaknya orang. Ya itu sebenarnya gitu. Jangan menghancurkan, jangan merusak. Jagalah nama citra, terutama citra pesantren. Ini terakhir, janganlah perbanyak wala tukthiru dhahik, janganlah kamu memperbanyak ketawa karena sesungguhnya ketawa itu tumitul qalb, bisa mematikan hatimu. Seorang hafizul Quran ketawa boleh, jangan terlalu terbahak-bahak. Saya yakin jin tidak akan masuk, dan salah satu cara jin masuk itu ketawa yang terbahak-bahak. Karena Anda hafiz Quran, nggak mungkin jin bisa masuk. Itu ada Al-Quran di sini, jadi terpental itu. Jangan juga ha itu juga nggak boleh, karena mengeraskan hatimu. Terlalu banyak tertawa, tapi tersenyum. Nabi itu tersenyum, senyumnya Nabi itu giginya kelihatan. Kalau senyumnya ente kan nggak jelas. Nggak jelas ini senyum apa maksudnya ini. Tuh. Jadi ketawa boleh tapi jangan terlalu, karena itu bisa mengeraskan hati. Ini yang bisa saya sampaikan. Oke, semoga ada manfaatnya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.